mengenai burung ababil. Mengenai burung ababil, Pak. Mengenai burung-burung ababil. Saya baru aja tuh. Iya. Baru aja saya udah apa dulu, tapi kan panjang-panjangnya harus betul. Baru aja saya baca ada sebulan apa 3 minggu gitu, Pak. Tahu-tahu Iya. bener-bener burung ababil itu menyerang Amerika tapi dalam bentuk api. Ya Allah. Terus saya kalau Oh, umpamanya kesel apa namanya kalau saya ini boleh nggak Pak berpahala nggak syukurin gitu loh Pak, saya bilang Pak ya Allah biarin aja gitu tuh namanya Amerika, nah, biar malu tuh baik, namanya baik. presidennya itu, karena udah jahat banget saya menanya begitu saja hanya. Jadi gini Bu, kita terhadap apa yang terjadi ya di Amerika ya sekarang ini di Los Angeles, kebakaran yang besar itu di Palisades Malibu, itu tetap sebagai seorang beriman kita tidak boleh mengatakan kata-kata seperti yang orang bisa katakan syukurin lu, rasain lu, itu tetap tidak boleh. Karena dari apa yang terjadi itu, tidak semuanya yang tertimpa kebakaran itu adalah semua mereka yang berdosa, seperti yang kita bayangkan perbuatan mereka kepada orang-orang Palestina. Yang berbuat itu cuma para pemimpin mereka, orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada korban-korban yang mereka juga adalah korban akibat perbuatan pemimpin mereka. Jadi tetap kita malah boleh mendoakan semoga di antara mereka dengan peristiwa musibah yang mereka alami ada yang dapat hidayah, ada yang tersadarkan. Nah, semoga ada yang begitu, semoga ada yang sadar, dapat pelajaran dari itu, mereka malah beriman, mereka akhirnya masuk ke dalam Islam misalnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan Bagus. syukurin lu, rasain lu, itu tetap tidak boleh. Kata-kata syukurin laknatullah itu hanya boleh kepada setan, kepada iblis, kepada sosok Ya yang sudah Allah. pasti dapat azab Allah. Seperti siapa? Seperti Firaun, seperti Abu Lahab. Boleh kita mengatakan laknatullah alaih. Azab itu boleh karena sudah wafat. Tapi kalau orang itu masih hidup, kita tidak tahu, boleh jadi hari ini mereka adalah orang-orang kafir, 10 tahun kemudian mereka ada umur, lalu mereka bisa belajar mengetahui tentang Islam, akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Kita tidak tahu. Jadi tidak boleh mengutuk, ya, mengatakan syukurin atas kejadian itu, tapi tetap kita yakini bahwa peristiwa itu adalah, ya, Pelajaran. azab dari Allah untuk para pemimpin-pemimpin Amerika yang pro kepada Israel, yang memang pada hari ini, coba Ibu bayangkan, Israel itu bisa stop menyerang Palestina kalau di stop bantuan oleh Amerika yang ternyata sudah sampai keluar 300 hampir 360 triliun keluar untuk mempersenjatai Israel. Kalau itu di stop, Israel udah nggak bisa nyerang lagi, pelurunya habis, istilahnya. Bombernya sudah habis, nggak bisa nyerang lagi. Tapi karena terus dibantu oleh Amerika, makanya mereka bisa terus menyerang. Di stop saja, udah stop, nggak bisa nyerang lagi. Itu dananya hampir 360 triliun yang keluar. Itu kita bisa baca itu begitu. Dan ternyata sekarang ini musibah kebakaran itu beritanya kemarin sudah sampai 700, 2 kali lipat. Terakhir saya baru baca WA lagi sudah hampir 2000 triliun keluar. Diperkirakan kerugian yang akan keluar dari kejadian peristiwa kebakaran itu. Hampir 2000 triliun keluar itu. Nah itu luar biasa kalau dibayangkan. Betul-betul itu memang boleh kita katakan itu azab Allah. Tapi buat siapa? Buat para penentu kebijakan. Yaitu para pemimpin-pemimpin Amerika yang mendukung kezaliman orang-orang Zionis Israel itu. Dan mereka sendiri mungkin Zionis juga. Cuma mereka adalah warga negaranya Amerika. Soal warga negara saja. Tapi otaknya sama. Otak-otak Zionis Yahudi. Kepada mereka justru kita boleh katakan itu azab buat mereka. Tapi buat yang lain boleh jadi hanyalah ujian buat mereka untuk menyadarkan mereka yang lain-lain ini, boleh jadi dengan apa yang terjadi itu mereka semakin sadar, mungkin akan semakin meminta pemerintah Amerika supaya jangan sampai terlalu mendukung Zionisme Israel. Lihat, kita bantu mereka, akhirnya kita sendiri dalam kerugian seperti ini, kita akhirnya tidak bisa membangun lagi karena kerugian ini. Ini akibatnya ke depan ini, Bu, luar biasa. Amerika akan terpuruk ekonominya. Amerika akan
mungkin akan jadi jatuh. Dan akhirnya kita nggak tahu pemimpin berikutnya ini Donald Trump apa yang akan dia lakukan setelah musibah besar terjadi ini. Ini betul-betul kejadian yang terbesar yang pernah terjadi dibandingkan dengan gempa bumi, dibandingkan dengan tsunami, dibandingkan apa. Ini adalah peristiwa bencana yang luar biasa secara material ya, secara material dan bentuk kekayaan. Memang bentuk korban jiwanya tidak banyak ya, karena mereka cepat menyelamatkan diri ya. Itu pun mungkin karena Allah memang tidak ingin membinasakan mereka, tapi memberikan pelajaran buat mereka sehingga mereka nantinya mudah-mudahan ada yang dapat petunjuk. Tapi yang dihancurkan adalah tempat tinggalnya, istananya, ya, dunianya, hartanya, itu yang Allah hancurkan. Betul-betul rata dengan tanah. Bahkan kalau kita bandingkan ya, Palisade itu Malibu ya, yang Los Angeles itu dengan Gaza Palestina, Gaza itu masih ada bangunan-bangunan Bu yang bekas dibom. Masih ada setengah bangunan. Kalau yang terbakar itu habis luluh lantah. Ya. Betul-betul hampir rata dengan tanah. Memang ada beberapa bangunan yang tersisa yang masih kokoh, bahkan ada masjid katanya yang masih tersisa yang tidak kena, yaitu bisa terjadi demikian. Ya semuanya adalah kehendak Allah. Nah, kita kalau ada kejadian kayak begitu disuruh mengatakan kalimat tadi Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil ya, wa tawakkalna 'alallah atau wa 'alallahi tawakkalna ya. Cukuplah Allah penjaga, pelindung kita semua, dan dia adalah sebaik-baik pelindung buat kita, dan kita berserah diri kepadanya. Itu yang kita katakan ya, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ya, jangan emosi Pak ya. Oh enggak ya. Kita malah berdoa Bu. Iya, kita berdoa. Kita berdoa tetap, karena di antara mereka yang jadi korban itu ada Bu orang-orang baik. Ya kita nggak tahu secara kemanusiaan, nggak tahu menau. Mungkin dia juga tidak setuju dengan serangan Amerika, kan ada Bu yang nggak setuju. Iya betul kan, iya betul, soal itu memang mereka kan memang tidak setuju kok, rakyat itu tidak setuju sama sekali. Kan pernah sampai ada yang bakar diri, siapa itu bakar diri pakai minyak tanah, ada tuh. Pernah begitu sampai bakar diri, ya nggak setuju, betul. Memang nggak setuju, rakyatnya sih nggak setuju ya, yang ya betul, yang pembuat dia bakar diri sendiri belum dapat belum juga sadar, sekarang dibakar Tuhan semuanya, istilahnya barangkali, wallahu a'lam. Allah bakar semuanya, ini buat pemerintah Amerika mungkin jadi sadar sadar-sadarnya. Mudah-mudahan jadi doain itu aja ya. Serangan mereka kepada Palestina. Iya. Kita doakan itu juga. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali Bu. Memang rasa kasih sayang lebih utama ya Pak ya. Betul. Di situ saja tadi kejadian hari kiamat saja tadi yang disebutkan ketakutan mereka. Ketakutannya kepada Allah yang Rahman, disebutnya begitu. Kan mereka takut, mereka menghadapi kengerian dan ancaman hukuman dari Allah itu betul-betul takut. Tapi dibahasakan Allah yang Rahman, karena nanti mereka akhirnya juga akan mengakui seperti yang di ayat di ayat ini. Perhatikan baik-baik di ayat surat Az-Zumar. Az-Zumar itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kemudian orang bertakwa wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Itu ada kalimat di ujungnya ya. Itu dikatakan waqil alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para malaikat itu wataral malaikata sofina haulal arsy ya. Malaikat itu bersaf-saf di depan aras, berkeliling di aras itu. Dan orang yang berdosa maupun orang yang tidak berdosa, orang yang bertakwa dan orang yang tadi berdosa, di hari kiamat semuanya baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya orang yang bertakwa karena mensyukuri mereka dapat nikmat surga atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, Allah kasih balasan yang luar biasa. Orang-orang kafir pun baca alhamdulillahirabbil alamin karena Allah menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka lakukan. Jadi orang kafir nanti di akhirat akan melihat si fulan yang perbuatannya lebih besar. Katakanlah kalau sekarang mungkin orang Amerika lihat pemimpinnya yang dosanya lebih besar, hukumannya lebih besar, lebih berat.
sementara mereka dapat hukuman tapi lebih ringan, tidak seberat dosa hukuman mereka. Dari situlah Allah bersikap sangat adil. Karena dalam ayat dikatakan wala yadlimu rabbuka ada. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Man ja'a bil hasanah falau asyru amsalihha. Siapa yang datang nanti di hari kiamat membawa amal-amal kebaikan, Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa man ja'a bis sayyi'ah, siapa yang berbuat kejahatan di dunia, fala yujza illa mithlah. Mereka tidak akan dihukum oleh Allah kecuali seberat perbuatan mereka. Hukumannya adalah setimpal dengan perbuatan mereka, nggak dilebihkan. Itu begitu. Jadi mereka pun akhirnya memuji Allah karena hukuman Allah seadil-adilnya. Ya, artinya tidak dihukum berat mereka yang bersalahnya tidak seberat itu misalnya.